Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Najwa adalah seorang gadis remaja yang berusia 16 tahun. Dia bersekolah di salah satu SMA yang ada di kota Jakarta. Bisa dikatakan kalau Najwa ini adalah 4 bersaudara. Dia terlahir sebagai anak bungsu atau anak yang keempat. Kakaknya yang tertua adalah seorang laki-laki dan 2 lainnya adalah perempuan. Ayahnya Najwa yang bernama Pak Bayu adalah seorang anggota TNI Angkatan Udara berpangkat sersan kepala. Ayahnya juga memiliki kemampuan spiritual. Dia bisa melihat dan juga berkomunikasi dengan hantu. Kemampuannya ini didapatkan dari garis leluhurnya. Sedangkan untuk ibunya Najwa bernama Ibu Risma. Dia adalah seorang dokter spesialis kejiwaan di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta. Bisa dibilang kalau keluarga ini hangat. Mereka memiliki kebahagiaan, kasih sayang dan juga cinta di dalamnya. Cerita ini dimulai sekitar 16 tahun yang lalu. Waktu itu, Ibu Risma baru saja melahirkan anaknya yang keempat, berjenis kelamin perempuan. Kulitnya putih dan anak itu sangat lucu. Dan anak itu pun diberi nama Najwa Hoirunisa. Kebahagiaan pun mulai terasa di keluarga itu. Pak Bayu dan istrinya menyambut antusias kelahiran Najwa, si bayi kecil itu. Kasih sayang dan kehangatan pun diberikan oleh orang tuanya kepada Najwa kecil. Namun sayangnya itu hanya berlangsung selama 1 bulan saja. Karena Bu Risma harus kembali bertugas sebagai dokter spesialis di rumah sakit jiwa itu. Karena kesibukannya itu yang membuat ia tidak bisa selalu bersama anaknya. Pada akhirnya Najwa pun dititipkan kepada bibi pengasuh. Begitu juga dengan ayahnya Najwa yang sama-sama punya tugas sebagai pengabdi negara. Beliau pun kembali mengemban tugas sebagai anggota TNI yang mengharuskannya berpisah dengan keluarganya. Beliau bisa pulang pun itu juga hanya 1 bulan sekali saja. Waktu terus saja berjalan sampai usia Najwa menginjak 5 tahun. Dan waktunya sudah tepat untuk Najwa bisa masuk taman kanak-kanak. Akhirnya, Bu Risma pun memasukkan Najwa ke taman kanak-kanak yang ada di Jakarta. Di hari pertama Najwa masuk sekolah, dia terlihat masih malu-malu. Najwa masih sulit bersosialisasi dengan teman-temannya, dan ia juga merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekitar. Seperti ada sesuatu yang aneh yang mengusik kenyamanannya. Kegiatan belajar dan mengajar yang disertai bernyanyi sambil bermain yang membuat suasana sekolah menjadi lebih ceria. Tapi tidak bagi Najwa, dia lebih suka dengan kesendiriannya. Tiba-tiba saja matanya tertuju pada pintu ruang kelas. Ia melihat sesosok makhluk tinggi besar berbulu lebat, tubuhnya hitam dan giginya bertaring. Yang membuat Najwa teriak ketakutan. Yang membuat satu sekolahan geger karena teriakannya itu. Bahkan para ibu-ibu yang menunggui anaknya pun kaget mendengar teriakan Najwa itu. Guru bertanya kenapa Najwa berteriak. Najwa pun menjelaskan apa yang dilihatnya. Tapi semua orang yang mendengarnya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Najwa. Dan mereka semua tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Najwa. Dan itulah hari pertama Najwa masuk sekolah di taman kanak-kanak. Begitu juga di hari kedua Najwa bersekolah. Teror itu pun kembali terjadi. Tapi makhluk yang Najwa lihat kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Waktu itu, bel istirahat sekolah pun berbunyi. Najwa sedang duduk di taman sendirian, menikmati kesendiriannya, sedangkan untuk teman-temannya, mereka malah memakan bekal masing-masing.
Di saat sedang asik menikmati kesendiriannya, beberapa meter di depan matanya, Najwa melihat sesosok wanita yang sedang merintih. Tubuhnya berdarah-darah, bajunya compang-camping, dan wanita itu juga terlihat kurus. Najwa terus saja memperhatikan wanita itu. Dia tidak merasa takut sedikit pun. Dia beranggapan kalau wanita itu sedang butuh pertolongan. Tapi entah kenapa, orang-orang yang ada di sekeliling Najwa tidak menyadari sama sekali tentang keberadaan wanita itu. Baik teman-teman sebayanya ataupun para orang tua murid yang sedang menunggu anak-anaknya. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari kehadiran wanita itu. Najwa mulai berpikir kalau ini mungkin hanya hayalan atau imajinasinya saja. Hari demi hari pun berlalu. Setiap kali Najwa masuk sekolah, ia selalu saja melihat penampakan yang berbeda-beda, dan itulah yang menjadi kesehariannya di sekolah. Dengan sikap Najwa yang aneh seperti itu, yang membuat teman-temannya menghindari dirinya, dan tidak ada satu orang pun yang ingin menjadi temannya. Seperti hari-hari biasanya, Najwa pun kembali masuk sekolah. Di jam istirahat itu, ia sedang duduk asik sendirian di ayunan, sambil mengunyah permen lollipop di bibirnya. Ia sangat asyik menikmati kesendiriannya. Tiba-tiba saja ia melihat seorang anak kecil yang sedang berlari. Kulit anak itu berwarna putih dan bajunya coklat. Ia berlari menghampiri Najwa. Najwa melihat kalau anak itu sangat cantik. Terlihat dari senyum di bibirnya dan juga lesung pipinya. Anak itu juga terlihat seperti blasteran. Setelah mereka berdekatan, anak itu pun menyentuh pipi Najwa lalu menyapanya. "Hai," kata anak itu. Najwa tersenyum dan membalas sapaannya. "Hai juga kakak." Sengaja Najwa menyebut dia dengan sebutan kakak. Itu karena anak itu terlihat lebih tua 2 tahun daripada Najwa. Dengan senyum tulusnya anak itu memperkenalkan dirinya. "Hai, nama aku Sydney. Kamu mau kan jadi teman aku?" Najwa mengangguk. "Iya kak, aku mau kok jadi temannya kakak." Dengan sikap polosnya Sydney bertanya, "Nama kamu siapa?" Dengan tutur bahasa yang lembut dan juga sopan santun. "Namaku Najwa, salam kenal kak," kata Najwa memperkenalkan dirinya. Najwa melihat Sydney terlihat seperti anak blasteran. Tapi wajah dan tutur bahasanya sangat mencirikan orang Indonesia. Najwa sangat senang dengan kehadiran Sydney. Ia merasa tidak sendirian lagi. Walaupun guru dan juga teman-temannya menganggapnya aneh, tapi Najwa tidak memperdulikan hal itu. Karena baginya, dunianya hanya dengan Sydney, sahabatnya. Sydney sangat senang bercerita apapun kepada Najwa. Bahkan ia selalu ikut kemanapun Najwa pergi. Termasuk ikut ke rumahnya. Dan mereka pun tidur bersama. Ibunya Najwa, bibinya, para saudaranya pun waktu melihat Najwa seperti itu, mereka hanya berpikir logis saja. Karena menurut mereka, Najwa hanya berhalusinasi. Sedangkan ayahnya Najwa belum mengetahui akan hal tersebut. Mungkin karena kesibukannya, yang membuat ia tidak memperhatikan anaknya dengan teliti. Suatu hari, Pak Bayu mendapatkan cuti kerja, dan ia pun ingin menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Pak Bayu terlihat akrab dengan anak-anaknya. Ia melepaskan kerinduan dengan semua anak-anaknya. Begitu juga dengan anak-anaknya yang sama rindu kepadanya. Dan di saat itulah Pak Bayu baru mengetahui kalau anaknya memiliki seorang teman. Seorang anak blasteran yang terlihat cantik. "Dia temanku ya, boleh ya dia tinggal di sini?" Semua keluarga tampak bingung dengan apa yang dikatakan Najwa. Pak Bayu langsung mengusap kepala anaknya. Pak Bayu juga mengizinkan keinginan anaknya itu, lalu menyuruh Najwa masuk kamar dan beristirahat. Ibunya berkata, "Masuk kamar lalu tidur, dan jangan lupa untuk berdoa ya." Setelah Najwa masuk kamar, Pak Bayu pun mengajak ngobrol dengan semua orang rumah, termasuk dengan bibi pengasuh yang baru saja selesai makan.
Pak Bayu memberitahu kalau sikap Najwa yang aneh belakangan ini itu ada sebabnya. Beliau bilang kalau kemampuan indigonya menurun kepada Najwa. Jadi ia berharap untuk semuanya bisa memahami dengan kelakuan Najwa. Bukan memahami untuk saat ini saja, tapi saat Najwa dewasa juga. Karena kemampuan ini akan dimiliki Najwa sampai Najwa dewasa. Dan semenjak saat itu, keluarga besar pun mulai memahami dan juga mengerti dengan apa yang dialami oleh Najwa. Ada pesan dari ibunya yang selalu Najwa ingat. "Nak, ibu izinkan dia main ke tempat kamu. Tapi kamu jangan mau diajak main ke tempatnya. Jangan pernah mau. Ingat ya pesan ibu." Dan pesan itulah yang selalu diingat oleh Najwa. Hingga akhirnya, Najwa menghabiskan banyak waktu untuk bermain dengan Sydney, sahabat hantunya itu. Sydney adalah sahabat pertama Najwa, walaupun semua orang lain tidak bisa melihatnya, tapi bagi Najwa itu semua tidak masalah. Karena Najwa dan Sydney memiliki frekuensi yang sama. Singkatnya, setelah Najwa masuk kelas 6 SD, Sydney pun baru menceritakan kisah hidupnya sampai dia menjadi seekor hantu. Sydney pun mulai menceritakan bagaimana dia bisa menjadi sesosok hantu. Sydney adalah anak keturunan Belanda. Dia meninggal pada tahun 1920-an. Ayahnya adalah seorang tentara Belanda, sedangkan ibunya memiliki pabrik sepatu di Jakarta. Walaupun keluarga Sydney berasal dari Belanda, tapi keluarganya sangat cinta dengan Indonesia. Sampai satu waktu, ayahnya Sydney pun dibunuh oleh bangsanya sendiri. Itu dikarenakan dia membantu tentara Indonesia untuk bebas. Bisa dikatakan kalau ayahnya Sydney ini dianggap sebagai pengkhianat bangsa Belanda. Ayahnya Sydney yang membantu tentara Indonesia bisa lepas dari penjara. Setelah ayahnya Sydney gugur, ibunya Sydney juga ditemukan meninggal dalam keadaan tergantung di kamar. Di saat itu juga ibunya Sydney baru mengandung anaknya yang kedua, dan kejadian mengerikan itu pun disaksikan langsung oleh Sydney. Setelah orang tua Sydney meninggal, Sydney pun dititipkan ke pembantu mereka yang bernama Ibu Atik, yang berasal dari Jawa. Mereka berdua tinggal di rumah orang tuanya Sydney. Namun setelah beberapa tahun kemudian, Sydney pun mengalami sakit paru-paru dan akhirnya dia pun meninggal dunia. Dia dimakamkan di TK yang digusur. Dan itulah kisah hidup Sydney. Walau bagaimanapun, Najwa tetap menganggapnya sebagai sahabat. Semenjak ayahnya tahu kalau Najwa adalah anak indigo, ayahnya sering mengajak Najwa mengobrol bersama untuk membahas hal keindigoan yang Najwa miliki. Ayahnya mengatakan kalau itu adalah amanah dari Tuhan. Pak Bayu juga memberi pesan supaya Najwa jangan takut jika melihat hantu yang wujudnya mengerikan. Secara perlahan, akhirnya Najwa bisa menerima kondisinya sebagai anak indigo. Dia pun akan berusaha tegar untuk menghadapi semua ini, termasuk jika menghadapi hantu-hantu yang wujudnya sangat mengerikan, hingga kemampuannya naik level jauh lebih menegangkan. Kemampuan itu muncul saat Najwa ikut melayat ke rumah temannya yang orang tuanya meninggal bersama para guru, di mana ayah dan ibu temannya itu meninggal akibat kecelakaan. Begitu sampai di rumah temannya, tiba-tiba saja Najwa merasa ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya. Di kepalanya seperti ada gambaran kronologi kejadian, dan gambaran itu terlihat sangat jelas, seperti berkaitan dari kematian orang tua temannya, dan seakan-akan ia berada di tempat tersebut. Saat pertama kali melihat kejadian yang sedang berlangsung, ia pun merasa bingung. Inilah kali pertama Najwa bisa menembus waktu. Ia hanya bisa terdiam di tempat duduknya. Dan kronologis yang Najwa tangkap tidaklah sama dengan kenyataannya. Banyak yang bilang kalau kematiannya diakibatkan oleh kecelakaan. Tapi kenyataan yang sebenarnya adalah orang tua temannya itu dibunuh oleh beberapa preman waktu mereka sedang berjalan pulang. Sedangkan untuk Najwa sendiri, dia tidak ingin memberitahukan hal apapun. Tidak ingin memberitahukan hal ini kepada siapapun, bahkan kepada temannya. Dia tidak ingin membuat semuanya menjadi tambah runyam. Yang lalu biarlah berlalu, takdir pun sudah menentukan. Pikir Najwa seperti itu. Dan hal itu pun berkelanjutan. Setiap kali Najwa masuk ke tempat angker, ataupun ada teman yang sedang dapat masalah,
Gambaran kronologi di waktu mundur itu pun pasti selalu muncul, seakan tubuhnya berada di tempat dan di waktu kejadian. Menjadi seorang perempuan yang memiliki indera keenam bagi Najwa itu adalah hal yang tidak mudah. Apalagi waktu masuk jam tidur malam, pasti ada saja makhluk yang ingin bercerita tentang masa lalu mereka. Setiap kali Najwa ingin tidur malam, dia selalu diganggu oleh sesosok wanita berbaju putih, berambut gimbal, wajahnya pucat, matanya tirus, tubuhnya mengeluarkan banyak darah, dan aroma tubuhnya juga pun busuk. Setiap kali Najwa memejamkan mata, penampakan itu malah terlihat dengan jelas. Hingga setiap malam, Najwa tidak pernah bisa tidur. Tapi dengan adanya Sydney, Najwa tidak pernah merasa kesepian, karena Sydney juga bisa menghalau sosok-sosok yang mengganggu Najwa. Bahkan Sydney pun selalu membantu Najwa untuk mengasah kemampuan indera keenamnya itu. Semua itu dilalui hari demi hari oleh Najwa, yang selalu melihat sosok yang tidak enak untuk dipandang. Tapi Najwa sekarang sudah terbiasa dengan kondisinya itu. Sekarang Najwa pun sudah duduk di bangku SMA. Tentu sudah lebih dewasa dalam mengambil sikap. Tentu saja persahabatannya dengan Sydney akan selalu ada. Walaupun fisik Sydney masih terlihat seperti anak-anak, Najwa akan selalu menyayangi Sydney. Baik Sydney yang dulu ataupun Sydney yang sekarang. Selesai, terima kasih sudah menonton di channel ini dan nantikan dongeng lainnya di video berikutnya. Salam DST.